Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala UPT SDN 144 Gresik, Ibu Supartini SPD MM. Pada yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengasuh UPT SDN 144 Gresik. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk berbagi ilmu, berbagi informasi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa untuk melengkapi tugas saya sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini saya akan menyampaikan diseminasi positif, disiplin positif serta segitiga restitusi yang dapat membantu, insya Allah membantu kita dalam mengembangkan pembelajaran yang ada di UPT ini serta dapat mengajar terhadap peserta didik sesuai dengan potensi dan bakat mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya memaparkan aksi nyata saya, perkenalkan nama saya Fatni, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dan sebelum kami memaparkan diseminasi pada siang hari ini, kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sebelum kami buka acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk penyajian slide berikutnya, kita tepuk semangat dulu ya. Semangat.
Semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan di sini sebelumnya kita ice break dengan menggunakan tes konsentrasi. Konsentrasi, tangan kanan di atas, diangkat jari limanya, tangan kiri satu jari telunjuk. Nah, begitu nanti saya mengucapkan anak yang bernama Mary, Bapak Ibu langsung pegang jari telunjuk temannya. Ya siap ya. Oke. Sudah siap? Pegang tangan jari telunjuk temannya ketika saya menyebutkan nama anak bernama Mary. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, dengarkan ilustrasi dari saya. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang terdiri dari dua anak. Satunya bernama Mary. Belum. Satunya bernama Mirna, yang satu bernama Mary. Belum. Ya, udah. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Oke. Suatu hari, kakek menanyakan Mary kepada Meli. Iya. Ternyata tes konsentrasi Bapak Ibu sangat peka ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari diseminasi. Diseminasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi, ide, atau gagasan kepada kelompok target atau individu. Tujuannya adalah agar orang-orang tersebut dapat memperoleh informasi, menjadi sadar, menerima, dan memanfaatkannya. Sekarang ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu coba diperhatikan, nanti dijawab setuju atau tidak setuju. Oke, siap Bapak Ibu? Dan kalau memberikan jawaban setuju, sekalian diberikan alasannya. Kalau toh tidak setuju, Ibu Bapak juga harus memberikan alasan yang sesuai dengan jawaban Ibu. Yang pertama pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo, siapa yang mau menjawab? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Bapak Ibu.
Silahkan memberikan tanggapan setuju atau tidak setuju. Oke, silakan Bapak Bahrul untuk memberikan jawaban dan tolong diberikan alasannya juga. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini akan kami bagikan angket. Silakan Bapak Ibu memberikan jawaban hukuman atau konsekuensi dari pemaparan yang saya sampaikan pada aksi nyata saya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga,
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Baik, silakan Bapak Ibu. Kalau sudah dikumpulkan, oke. Ya, oke. Sudah semua ya. Oke, dikumpulkan sama ketua kelasnya. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk memberikan stimulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau secara teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sangat berbeda ya Bu ya, stimulus respon dengan teori kontrol itu. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Nah, kemudian kalau menurut teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya stimulasi responnya, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, termasuk memaksa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik. Motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu bisa kita dapatkan dari orang yang kita kagumi atau sekitar kita, bisa jadi dari teman atau dari orang tua, itu termasuk motivasi. Seperti gini, kalau kita mendidik dalam satu kelas, ada siswa yang kurang semangat dalam belajar. Kita beri dia pandangan tentang dari teman yang sangat semangat dalam belajarnya, baik dalam hal belajar maupun kedisiplinan memakai baju. Nantinya akan ada motivasi eksternal dari siswa tersebut untuk siswa yang agak mengalami kekurangan semangat belajar tadi. Nah, itu semisal motivasi eksternal ya. Ada pertanyaan? Mungkin Pak Fandi? Oke. Kemudian kalau motivasi internal itu dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri dalam arti anak itu di dalam dirinya tertanam sikap kedisiplinan yang tinggi. Dia bisa berangkat pagi karena memang kewajiban dia. Dia takut terlambat atau karena ingin duduk di paling depan sehingga dia disiplin mengatur dirinya. Itu yang dinamakan motivasi internal.
Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada slide selanjutnya yaitu segitiga keyakinan kelas. Oke, di situ ada budaya positif, ada kesepakatan kelas. Oke, lanjut ya. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama kali kita lakukan adalah cara yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi permasalahan yang ada pada siswa kita tidak boleh langsung memberikan hukuman atau memberikan sanksi. Kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan cara kita memberikan pertanyaan yang menyatu dengan kondisi siswa. Seperti apa yang sedang terjadi?
Kenapa sampai bisa terjadi? Itu menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa takut ketika kita memberikan pertanyaan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dalam arti mengapa kamu melakukan itu? Apa kamu tahu kalau sudah berbuat seperti itu menyebabkan begini-begini? Lah itu caranya menanyakan keyakinan. Setelah itu kita validasi kebutuhan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan anak kita sesuaikan dengan hal yang menyangkut pada diri siswa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup, kita berkumpul dulu ke tengah. Kita ice break dulu sebagai tanda bahwa kita pada siang hari ini alhamdulillah telah mendapatkan ilmu diseminasi untuk peserta didik kita semuanya ya. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah bahagia sekali untuk siang hari ini. Semoga selalu bahagia sampai kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ruangan, kita refleksi dulu ya. Dimulai dari Ibu Kepala Sekolah. Silahkan memberikan 1 kata, 2 kata untuk kegiatan pada siang hari ini supaya lebih menambah semangat kita sebagai pendidik di UPT SDN 144 Gresik. Pada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan untuk memberikan refleksi yang pertama, nanti bergiliran untuk Bapak Ibu Guru. Silahkan.